salurkan sebenarnya itu kita sebutnya ini adalah ajang silaturahim kita dengan cabang. Memang kita bagi atas per wilayah Jakarta, Jabar untuk hari ini. Insya Allah beberapa hari ke depan kita dengan tim di cabang daerah istimewa dan Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan cabang non Pulau Jawa, seperti itu. Kemudian ada juga program yang insya Allah akan kita launching juga di waktu yang dekat, yaitu Brands Academy. Jadi Brands Academy ini adalah berisi sekitar semacam sprint ya, program yang maraton, sifatnya online Zoom seperti ini. Itu akan memuat terkait dengan materi-materi yang kita kemas secara tematik. Yang pertama misalkan kita akan membahas tentang apakah itu brand Haramainku dan korporasinya seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan fokus berbicara tentang produk-produk Haramainku, umroh khusus seperti apa, umroh ekonomi seperti apa. Nanti yang kita hadirkan pun orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ketika berbicara produk, akan kita hadirkan Mas Julfan. Ketika berbicara tentang branding corporate, kita akan hadirkan ada Mas Yahya di HR kita. Kemudian ada juga yang terkait dengan, kebetulan ini bidangnya cukup banyak di request oleh teman-teman, baik dari cabang dan agen. Beberapa kita sudah lakukan sedikit survei acak, yaitu pemahaman tentang digital marketing. Jadi insya Allah digital marketing ini nanti itu ada beberapa tema yang akan kita fokuskan, terutama misalkan seperti social media activation. Jadi bagaimana teman-teman di cabang bisa mengaktifkan sosial medianya menjadi bagian campaign. Kemudian creative copywriting, misalkan bagaimana membuat copywriting yang menarik sehingga jamaah tertarik untuk bisa diakuisisi oleh teman-teman bapak dan ustadz di cabang gitu. Kemudian tentang digital ad, misalkan kalau ada memang bapak-bapak dan ustadz yang ingin mengoptimizing social media asetnya seperti Instagram atau YouTube atau Facebook dengan menggunakan Meta Ad atau TikTok Ad, itu kan kita hadirkan pakarnya juga. Dan ada beberapa tema-tema yang lain yang insya Allah itu benar-benar bermanfaat dan mendorong kita kita semua untuk tetap bisa relevan secara baik jualan secara online, baik berjualan secara offline. Nanti materi-materinya juga akan inline dengan, kebetulan teman-teman di IT sedang mengembangkan produk seperti Udemy, seperti akademi online, seperti Ruang Guru, yang nanti bapak-bapak, ustadz sekalian, teman-teman sekalian bisa secara mandiri mendaftar di web tersebut dan akan mendapatkan materi-materi yang akan ada yang di Zoom. Jadi akan inline. Kalau misalkan memang ada yang terlewat nanti atau tidak sempat mengikuti Zoom online-nya, jangan khawatir, insya Allah materinya akan ada di website tersebut. Seperti itu. Nanti insya Allah itu akan berbarengan ketika dengan kita launching. Kemudian ada beberapa program lagi yang sifatnya memang pengaktifan, misalkan bagaimana strategi untuk mengaktifkan WA group antara cabang dan agen. Karena bagaimanapun juga bapak-bapak, teman-teman sekalian, para ustadz yang memiliki agen ingin diaktifkan, mentreatment atau mengembangkan WA group itu menjadi sebuah strategi. Gitu. Kemudian ada program hashtag, misalkan hashtag itu juga kalau di programatik itu kan kita berbayar ya, tapi kalau hashtag itu cenderung organik atau tidak berbayar. Jadi kita maksimalkan nanti bagaimana strategi hashtag kita kaitkan dengan produk-produk tertentu yang dijual oleh Bapak Ustadz, teman-teman sekalian, yaitu tentunya produk-produk Haramainku gitu. Jadi untuk mempersingkat waktunya, kira-kira nanti programnya seperti itu. Insya Allah nanti setelah silabus programnya lebih detail, Mbak Dita akan men-share ke bapak-bapak kira-kira seperti apa program detailnya dari masing-masing yang akan saya sebutkan. Untuk hari ini sebenarnya kita lebih fokus ingin mendengarkan semacam FGD lah gitu ya, obrolan ringan. Seperti apa sih sebenarnya selama ini yang dirasakan oleh teman-teman di cabang, keluh kesahnya gitu, yang memang insya Allah kedepannya bisa coba kita collaborate untuk kita atasi bersama itu. Jadi kalau memang ada yang menjadi sukarelawan, silahkan untuk
boleh menyampaikan apa namanya pengalamannya atau keinginannya, harapannya, terutama terkait dengan kendala yang dihadapi dalam untuk sesi pertama ini kita fokuskan dalam hal misalkan tentang operasional dan campaign di teman-teman di cabang misalkan. Untuk waktu dan tempatnya kami silakan kalau memang ada monggo kami akan mencatat sehingga ini menjadi masukan kami untuk tim manajemen. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dita. Ya, terima kasih Pak Ashar. Untuk para Ustadz dan Bapak pimpinan cabang ada yang mau bertanya atau mau menceritakan atau berkeluh kesah tentang selama ini udah join di Haramain. Ya, Ustadz Abu Rizal gimana? Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat selalu Ustaz. Amin, amin, ya Rob. Salam semua. Perkenalkan, saya cabang Kuningan. Mulai aktif Januari 2024. Jadi masih balita. Bawah 5 tahun. Belum lama. Syukran Ustaz. Syukran. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dari testimoni mayoritas jamaah, ya, merasakan kepuasan dari sisi tata cara beribadah, baik dari sisi on time schedule, kemudian juga pelayanan-pelayanan yang ramah dan tentunya bertanggung jawab. Ya, hanya ada beberapa keluhan dan masukan, tapi itu sudah disampaikan setiap kita evaluasi, selalu kita sampaikan ke pusat. Karena kalau jamaah kami itu setelah pulang dari travel umroh, sebisa mungkin kita kunjungi ke rumahnya gitu. Kita ke rumahnya supaya kita silaturahim juga, kemudian kita juga minta masukan-masukan atau koreksi-koreksi dari jamaah. Biar kita tetap menjadi keluarga besar Haramainku gitu kan. Alhamdulillah secara garis besar sih puas ya. Alhamdulillah. Kalau boleh Ustaz, keluhannya kira-kira seperti apa contohnya Ustaz? Kalau boleh. Kalau keluhan waktu itu sempat sih diingat gitu Ustaz. Yang pertama makanan, ya sempat ya kalau yang terutama di Mekah ya banyak yang crowded ya. Karena seringkali pas makan kosong, nggak kebagian gitu kan. Kehabisan ya Ustaz. Kemudian juga pernah terjadi pemisahan kamar gitu kan. Bisa hotel gitu, bisa hotel bukan kamar, bisa hotel karena udah booking penuh kan gitu. Tapi sepertinya sih udah mulai banyak perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan, saya itu kan pernah mencoba untuk merekrut admin khusus, digaji oleh kita ya, sengaja untuk, cuman gini kendalanya, kalau kita ngerekrut orang yang belum terlatih itu bingung kerjanya mau ngapain kan gitu. Sedangkan kita tidak punya cukup waktu untuk mentraining gitu, melatih. Artinya kan learning curve-nya itu lama gitu. Ya untuk menguasai supaya bisa lari itu kan jadinya kapan bisa melayani zamannya lama. Jadi yang kami harapkan kalau ada LPK-nya gitu kan, ada base camp training khusus buat admin atau saya kirim ke pusat supaya magang dulu atau gimana kan teknisnya. Yang penting ketika kerja di cabang itu admin yang kita gaji itu ya bisa jalan gitu. Ustadz, kalau boleh tahu spesifiknya ini untuk posisi operasional kah atau untuk admin, CSK gitu atau gimana Ustadz? Ya kalau awal-awal mah all out lah.
All out. Satu untuk semua biasanya begitu kan. One for all ya One Ustaz. for all lah Siap, gitu kan. siap. Ya, Ya, ada yang nanya bisa jawab gitu ya, kan. ya. Misalkan schedule jadwal tahu perinciannya. Kemudian kalau sistem pembayaran udah ngerti. Kemudian juga apa namanya rundown itinerary umroh bisa ngejelasin kan gitu. Iya, siap. Kawasannya tuh. Ya semualah pokoknya Insyaallah. mah. Kira-kira satu bisa maksimal dulu gitu. Ya, Karena insyaallah nanti kami kita insya Allah sampaikan. di Kuningan kan siap investasi untuk tempat kantornya. Masya Jadi Allah. kantor sudah ada, plang sudah ada. Rencana tuh tahun ini pengen investasi SDM gitu. Oke. Karena kalau ngandarin kepala cabangnya seringnya keluyuran. Sekarang Ya, lagi di Bandung ini Pak Besat. siap, Lagi di insyaallah. Bandung pengen nyoba ini juga marketing di Bandung barangkali bisa itu menebarkan informasi lebih luas lagi di Bandung. Karena saya rutin juga ke Bandung sebulan sekali insya Allah. Baik Ustaz. Jadi pengen ada camp apa sistem untuk pendidikan itulah. Ya, kita sudah menangkap, kita sudah mencatat Ustaz. Dari Ustaz Abu Rizal, pertanyaannya sebenarnya apakah memungkinkan teman-teman di pusat ini bisa mengencourage teman-teman di cabang kalau memang ingin kaderisasi staf lah gitu ya, bahasanya staff gitu yang itu bisa 360 derajat all out gitu, all in, satu paket, satu package gitu. Oke, nanti ini akan kita bicarakan nanti. Jadi hasil dari meeting kita ini akan masukkan dari teman-teman Ustadz semuanya, Bapak Ibu dari cabang akan kita rangkum dan akan kita sampaikan ke pimpinan, ke Ustadz Fauzan. Itu aja. Ya. Terima kasih Van Ustadz. Kalau boleh Ustadz, Bapak Ibu yang lainnya kalau ingin menyampaikan silahkan. Ya, silakan Ustadz Tariaman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ajhar Junandar dan Ibu Dita ya waktunya. Kasih Ustaz. Ya. Aduh Ustaz, silakan. Ini jadi pertanyaan sebetulnya kalau saya ngelihat di partisipannya ini cuma 5 ya. Bahkan mungkin 4. Artinya dari Haramain Q2, padahal tadi disebut Jakarta, Jabar kan gitu maksudnya untuk hari ini. Nah kemudian juga ini maksud saya gini, artinya dari kehadiran di Zoom ini mungkin ini kalau yang tampil kayaknya 4 Pak, mungkin 2 kan gitu maksudnya. Ini juga kalau kemudian apa sih masalahnya gitu ya, ini juga jadi masalah gitu sebetulnya kalau secara global ya. Saya nggak tahu kita ini ada di Cisarua juga Pak posisinya, juga di Indramayu gitu, dan nggak tahu Pak Mahdi juga kayaknya berhalangan juga hadir gini Bu Dita ya. Jadi kita mewakili saja gitu berkait dengan permasalahan yang ada gitu. Sama sebetulnya dengan Abu Rizal kondisinya. Ya. Jadi punten kita ini ngebuka di Cisarua ya Pak, itu nomor 58 gitu loh. Nah, cuma posisi saya sendiri ada di Indramayu gitu, dan itu adalah agennya dari cabang Indramayu gitu. Dan ini juga lagi kita konfirmasikan gitu Cisarua yang kita udah kadung terdaftar di 59 gitu. Nah itu juga mau, cuma karena jaraknya jauh gitu secara di distrik ya, jadi belum terkonfirmasi karena awalnya ngebuka cabang ini karena ada teman guru agama gitu. Jadi saya kebetulan ngajar, dan kemarin juga sebutnya sempat terpikir bahwa ada marketing di MGMP PAI gitu, sempat terlintas cuma nggak sempat di follow gitu. Jadi ini juga mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan kalau kemudian mau diseriusi kembali. Karena sempat didiskusikan juga dengan
Haramenku saat itu, cuma memang terputus gitu. Nah, berkaitan dengan mungkin manajerial dan seterusnya, pada dasarnya mungkin sama karena Cisarua itu sama dengan Kuningan lah pada waktu awal bukanya. Kalau di Indramayu yang berkompeten sebetulnya Pak Muhammad Mahdi, itu makanya belum nampak gitu. Nah, hal yang terpenting juga di manajerial, ada keluhan saya ingin nyampaikan juga di majelis yang mulia ini, bahwa terkait dengan tour leader juga nih, TL ya, karena kan reforma judulnya kita nih. Artinya kita juga TL, berapa kali saya dapat surat tugas ya, gabung gitu kan. Cuma secara teknis gitu, belum pernah ketemu gitu. Jadi ini juga saran gitu, kalau kemudian para TL kita ini juga difasilitasi gitu. Sempat saya bingung gini, satu kejadian. Kan ada bandara terbaru nih di Jeddah ya, King Abdul Aziz ini. Kita sempat kebingungan dan bukan dari jemaah kita aja, ada dari Pakistan apa gitu. Ketika harus mencari imigrasinya di mana gitu, sampai salah balik lagi gitu. Dan itu nggak rombongan kita aja gitu. Artinya kalau kemudian ada updating, misalkan kita di tour leader akan ada keberangkatan misalkan di tanggal tertentu, bulan tertentu, maka mungkin akan ada update yang kita kasih informasi secara spesial gitu. Atau ada diklat spesial untuk TL. Satu hal yang saya dapatkan dan ini real ini, punten. Ini ada kasus si jamaah kita ini, punten ya, ada disable lah, termasuk tangannya itu nggak lengkap jarinya, dengan tanda kutip dan sebagai sebuah cerita aja. Itu sempat mengalami masalah gitu. Dan bisa jadi mungkin tour leadernya tidak cekatan atau apalah sebut namanya. Sehingga sempat terpisah tuh. Ini namanya juga keluhan gitu, karena itu jamaah kita gitu kan. Sehingga sempat menghilang karena saya berpengalaman juga jadi tour leader ketika ada masalah, termasuk ibu-ibu tua keriput apa namanya jempolnya ini, sehingga tidak menerima pinjer jempolnya gitu. Alhasil harus ada tempat khusus gitu. Nah, kemudian belakangan ketemu juga sama bapak itu. Nah, dia ada di travel line ini sebagai sebuah khibroh aja gitu. Ternyata ada banyak pengalaman yang semestinya sudah langsung bisa di-cover gitu loh. Untuk yang disable gitu. Cuma mungkin pengetahuan kitanya, literasinya nggak terlalu banyak gitu. Makanya mungkin poin yang penting buat kita mungkin bagaimana kemudian di tour leader juga bisa ada diklat dan training selain daripada tadi operasional cabang, kemudian tadi admin di cabang juga gitu. Karena banyak sisi dan segmen yang harus tertangani gitu. Dan ini mudah-mudahan paripurna nih, dan saya terima kasih mungkin Bu Dita dan ya nih Mas Azhar pada kesempatan yang fasilitasi. Cuma saya tuh berpikir juga ini kok bisa ada cuma 2 maksud saya nih. Artinya memang segitu gitu atau memang ada mungkin kendala waktu juga bisa jadi mungkin teman-teman. Ada kita juga Mas Julfan hadir, beliau lagi meradar saja. Sebenarnya masukan dari Ustadz Abu ini, Abu Ayub. Abu Ayub, insya Allah itu akan didengarkan nih, direkam. Ini kita rekam juga, Ustadz. Ini kita rekam. Jadi nanti beberapa masukan ada Mas Julfan juga sebenarnya yang beliau sekarang lebih akan fokus di operasional. Jadi tour leader ini kayaknya kan tim di lapangan ya. Itu kayaknya akan dirumuskan oleh beliau. Jadi habis ini nanti saya akan konsultasi ke Mas Julfan bagaimana bagusnya seperti keluhan dari Ustadz ini nanti gitu. Tapi terkait dengan tadi ada 3 tempat ya, Cisarua, terus Indramayu, terus Kuningan. Itu ya. Kira-kira ini apakah dia 3-tiganya cabang yang terdaftar di Haramenku atau sebenarnya ada 1 cabang kemudian yang 2-nya agen gitu. Saya kurang jelas tadi posisinya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan ada Cisarua, terus ada Indramayu, terus ada Kuningan. Ya kalau di Kuningan tadi dengan Kang Abu Rijal ya.
Yang Kuningan itu statusnya sebagai cabang juga, Ustadz? Iya, ya cabang, cuma beliau Ustadz Abu Rijal yang handle. Kalau di Indramayu Pak Muhammad Mahdi. Indramayu status cabang juga. Kita sebagai agent sebetulnya kalau di sana gitu kan. Oke. Nah, cuma di Cisarua ini itu memang kita punya tanggung jawab nih di 59 ya Cisarua. Itu sepertinya data itu kelihatannya masih belum bisa aktif maksimal gitu. Nanti kita akan coba konfirmasikan ke teman-teman yang di sana. Di grupnya masih ada gitu. Tapi supaya nanti bisa maksimal, ini juga saya belum cek seperti apa nanti kesiapannya gitu. Apakah masih nanti kita bisa hidupkan kembali gitu untuk Cisarua. Kalau memang statusnya sebagai cabang kan insya Allah nanti tiap cabang ada grup tersendiri dengan kita dengan pusat. Jadi insya Allah nanti saya dan Mbak Dita dan mungkin Mas Julfan juga di sana ada di dalam grup itu, sehingga apapun permasalahan teman-teman di cabang bisa lebih intens dan bisa lebih mendalam untuk disampaikan. Jadi insya Allah kita akan retouch day by day operasional kita di sana gitu, Ustadz. Terima kasih untuk ininya Ustadz, testimoninya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Kalau misalkan ada yang lain, Mbak Dita monggo. Ya, terima kasih Ustadz Abu Taryaman atas saran dan masukannya. Ya, siapa lagi? Selanjutnya udah ada Pak Budi atau Pak Asep. Siapa yang mau duluan nih? Ayo dulu deh. Boleh Pak Asep. Ya, sama tetangga, Bismillah. sama tetangga ini apa? Sama tetangga dilarang saling mendahului ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Bapak semua sudah makan siang ya. Alhamdulillah sudah. Semangat, tetap semangat ya. Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya ingin update mengenai cabang Cikarang. Kita kantor di daerah Cikarang Barat. Jadi saya sama Pak Budi tinggal di perumahan yang sama. Cuma saya yang ngelola untuk cabang Cikarang, Pak Budi di cabang Sentul. Kondisi fisik sih kantor sudah buka dari tahun lalu, bukan dari Januari tahun ini. Kemudian kita juga udah ada spanduk, dan saya sudah di bulan Mei kemarin sebenarnya sudah sampaikan ke Pak Julfan, mohon cabang Cikarang ini ditambahkan di website gitu. Nah, cuma sampai sekarang ternyata saya cek belum ditambahkan juga ya, gitu. Ini kita saya forward ke Pak Asar ya ininya ya, informasi cabang Cikarang ya. Ini langsung saya catat. Iya. Kemudian sih kondisi di Cikarang ini kita agak kesulitannya itu banyak kompetitor gitu di harga yang lebih murah gitu, karena mereka kebanyakan pakai pesawat yang transit, bahkan ada yang Indigo gitu. Jadi mungkin agak ketat persaingan di daerah Cikarang ini. Nah, yang saya coba ini kan sih kebetulan kantor saya ini kan barengan dengan klinik istri saya gitu. Jadi komunitas yang kita coba raih adalah pasien-pasien yang ada atau kalangan medis gitu. Nah, ini masih berjalan. Kemudian dari sisi agen, saya juga udah coba rekrut beberapa agen, cuma mungkin tadi kendalanya bagaimana untuk mengupgrade skill dari agen ini, dari mulai misalnya tata cara umrohnya sendiri, kemudian prosedur-prosedur yang berlaku gitu, kemudian cara marketingnya, itu mungkin sama dengan cabang lain ya, bagaimana kita bisa mengupgrade kemampuan dari si agen ini. Kemudian sih yang lainnya mungkin dari sisi sistem sendiri, kalau sekarang kan kita memang ada aplikasi sama ada website ya Haramainku. Nah, akan lebih baik mungkin di Telegram itu bisa jadi paket-paket itu misalnya disimpan di Telegram. Telegram itu kan tidak terhapus ya, semuanya ada. Jadi bisa semua agen mungkin bisa didaftarkan ke Telegram di situ. Jadi bisa ambil paketnya langsung gitu. Kalau sekarang kan kita mau ambil nih harus copy paste dulu nih dari website, copy paste sendiri gitu, atau dari aplikasi itu butuh waktu lagi gitu. Tapi kalau misalnya di Telegram kan mungkin relatif lebih cepat untuk di forward lagi di WA gitu. Ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Asep.
Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya coba tanggepin ya. Jadi terkait dengan apa namanya agen, insya Allah nanti kita akan fokuskan. Jadi tiap cabang, jadi kita kebayangnya itu tiap cabang nanti akan ada grup dengan pusat. Jadi di sana nanti tiap cabang itu kan akan memiliki mungkin metode atau strategi yang berbeda, itu Ustaz. Bagaimana mereka mengencourage agen, bagaimana teman-teman cabang ini akan mengoptimizing agen gitu. Bahkan mungkin ada yang kayak cabang Palembang, Palembang sejauh ini lebih cenderung misalkan mengoptimizing digital marketing gitu, karena mungkin itu yang lebih cenderung berlaku di wilayah Palembang. Tapi nah, strategi agen ini nanti harapan kita sebenarnya ketika kita mengencourage teman-teman cabang, Bapak Ustadz sekalian, Ibu-ibu sekalian, jadi cabang juga yang akan kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk merangkul para agen. Jadi nanti biasanya kan akan ada grup antara cabang dan agennya. Nah, kita akan ada di sana, apakah saya atau Mbak Dita yang mewakili di sana untuk memantau. Jadi spy eyes lah gitu. Perbincangan konversasi yang antara pimpinan cabang dengan agen itu juga akan menjadi catatan kita tersendiri. Sehingga bagaimana harmonis antara cabang dan agen ke depannya itu bisa kita pantau. Sementara kan ada memang mungkin beberapa hal kalau kita gabungkan antara cabang dan agen di dalam satu forum, let's say misalkan Telegram, ada mungkin beberapa hal yang mungkin ya secara strategis bisnis para agen tidak perlu tahu tentang cabang Bapak gitu. ini gambaran kita dulu gitu. Tapi kalau misalkan memang Bapak mau membuat Telegram semuanya dengan cabang dan agen di bawah Bapak, itu kebijakan. Sebenarnya itu menjadi kebijakan yang kita serahkan masing-masing kepada cabang. Gitu. Tapi kalau pusat biasanya akan mengencourage atau apa namanya istilahnya merangkul teman-teman Ustadz sekalian yang di cabang. Kemudian kita akan komunikasikan bagaimana kendala di cabang terhadap agen. Sehingga kan dinamika di cabang itu kan dengan agennya ada mungkin sesuatu yang sifatnya sangat apa ya istilahnya sangat pribadi gitu. Ada istilahnya yang apakah pembagian atau apa segala macam seperti apa. Nah itu yang mungkin itu hanya perlu diketahui oleh cabang itu sendiri dan agennya. Seperti itu kira-kira Pak. Nah untuk upgrade skill agen sebenarnya yang pertama kali makanya kita coba aktivasi teman-teman di cabang sehingga teman-teman di cabang pun Pak Ustadz sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kepada agen bahwa program yang hampir mirip pun insya Allah akan kita jalankan dengan teman-teman di agen. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada program untuk bagaimana kita mengaktifasi sosial media secara organik, memanfaatkan materi promo kita secara organik untuk optimal itu kepada teman-teman di cabang, nanti ada juga materinya kita sampaikan yang memang khusus untuk para agen gitu. Nah, harapan kita sebenarnya setelah kita sampaikan nanti kita pusat dengan cabang ini, kemudian cabang kan ada dengan grup dengan agennya itu apa namanya menyalurkan kembali knowledge itu sehingga hubungan cabang dan hubungan agen dan cabangnya sendiri pun jadi kembali terikat gitu loh, istilahnya kembali hidup, kembali bersemi, ya kembali harmonis. Jadi harapan kita setelah ini nanti insya Allah terus kan kita insya Allah akan maraton nih Bapak Ibu sekalian. Teman-teman juga sekalian mengaktifasi para agennya. Ada misalnya kayak gini, kita bikin silaturahim Zoom online dengan teman-teman cabang. Mungkin cabang juga boleh menyapa teman-teman yang di agen dengan Zoom. Halo teman-teman agen, ada masalah apa ya teman-teman ini? Ya, gitu. Spirit itu tertular gitu Pak Ustadz. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya web nanti insya Allah web akan kita sampaikan kepada pihak yang terkait. Kira-kira gitu ya, Ustadz Asep. Terima kasih untuk masukannya. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Ya, terima kasih Pak Asep atas saran dan masukannya. Selanjutnya ada Pak Budi dari cabang Sentul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dari saya sebetulnya kalau untuk masalah praktek
pemberangkatan atau apapun menurut kami sih standar-standar aja ya. So far seperti yang dibilang sama Ustadz Ayub, masih kalau rating 1-10 ya masih lulus lah, masih di angka 7 gitu. Ya walaupun ada kendala-kendala sedikit ya, tapi ya itu menurut saya sih itu bisa terjadi dimanapun ya. Yang jadi concern sebetulnya lebih ke arah sebetulnya idem dengan yang dibicarakan sama Ustadz Abu Rijal, sama Pak Asep juga sama. Kita itu semenjak bergabung memang ya sudah kita nyari networking sendiri, kita nyari cara sendiri, kita coba mengerti sendiri bagaimana dan segala macam sih sebetulnya. Jadi saat ini memang belum ada arahan khusus dari pihak kantor pusat untuk guidance-nya, ini loh langkah yang mesti dilakukan, ini loh untuk melakukan training atau misalkan lakukan pertemuan, ini loh bahannya sama buat agen misalkan segala macam, itu yang menurut saya amat sangat perlu untuk ditingkatkan sih. Itu Insya Allah, yang Ustaz. Insya Allah. catatan yang menurut saya sangat penting karena ya saya saat ini ya memang tidak fokus hanya untuk di Haramainku ya. Cuman ya kalau misalkan dari kantor pusat misalkan dorong kita mana nih agennya, terus ayo kita lakukan refreshment atau training atau apa segala macam. Bagaimana untuk memanfaatkan apa mass media yang sekarang ada, entah mau Telegram, entah apa segala macam. Itu menurut saya sih kita itu jalan aja gitu. Ya alhamdulillah aja sih dengan berbekal networking yang kita punya ya nyangkut aja sebetulnya. Tapi menurut saya sih agak kurang optimal aja menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ini di luar dari masalah travel haji dan umroh, ya saya agak coba ungkapkan aja di sini. Mengingat karena travel haji dan umroh itu agak related dengan sosok ya. Ya ini saya kasih contoh aja kasus kemarin itu agak lumayan ganggu sebetulnya. Ustadz Fauzan lumayan ramai di TikTok. Saya juga tahunya dari orang dan lumayan ternyata, Masya Allah. Dan itu menurut saya sih itu mesti ada tindakan proaktif dari kantor pusat. Apapun ceritanya, walaupun ini related atau tidak related, tapi jamaah atau misalkan siapapun itu pasti akan nanya ke kita gitu. Ini masalahnya apa sih sebetulnya gitu. Ya itu walaupun menurut saya hal kecil tapi tetap aja karena travel itu sangat erat kaitannya dengan figur, ya dengan sangat terpaksa ya memang mesti ada walaupun tidak terlalu gamblang gitu, harus ada penjelasan ke kita sebetulnya kejadiannya ini loh gitu, supaya kita juga mungkin bisa meredam atau misalkan gimana ya, wallahu alam. Tapi poinnya itu sih sebagai catatan kecil aja sebetulnya. Tapi yang paling penting yang di-highlight itu lebih ke arah ya tadi. Ini pengembangan sumber dayanya untuk memaksimalkan potensinya, itu memang mesti ada langkah proaktif dari kantor pusat mengenai training atau apa segala macam. Ya itu menurut saya sih yang paling penting. Sebetulnya jangankan
agen sebetulnya. Kalau dibilang ini ya saya sendiri sebagai kepala cabang juga kadang-kadang nggak terlalu menguasai banget juga, tapi karena memang pernah dan beberapa kali ke tanah suci aja jadi agak-agak nggak terlalu gaptek-gaptek amat gitu. Kira-kira dari Ustadz Budi nih, kalau misalkan ini kan yang kita tangkap akhirnya adalah pelatihan kebutuhan untuk segala bidang gitu kan. Tapi yang kira-kira yang paling urgent sebenarnya dalam hal apa? Apakah operasionalnya, marketingnya, pengembangan SDM-nya, SDM-nya sumber daya manusia, HR-nya gitu, atau bahkan mungkin dalam hal penjualannya, lebih fokus ke penjualan gitu. Kira-kira yang paling mendesak bagi teman-teman, Pak Ustadz, Ibu, Bapak sekalian itu yang harus kita provide gitu. Dalam waktu dekat itu kira-kira yang dalam hal apanya, bidang apa gitu, kalau boleh lebih spesifik. Menurut saya sih yang kalau bahasanya di tim misalkan di penjualan ya, lebih ke arah, mohon maaf bahasa saya itu menurut saya sih lebih ke arah basic salesmanship-nya aja sebetulnya, tapi basic salesmanship-nya itu sebetulnya. Karena agen-agen kita itu saya yakin di cabang lain juga jarang sekali yang udah berangkat umroh atau misalkan haji, dan mereka kalau misalkan ditanya hal yang agak teknis atau hal yang kadang-kadang mendasar juga kebingungan juga gitu. Karena mereka juga nggak pede juga. Itu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu ada emotional engagement aja sebetulnya antara Haramainku dengan agennya, ya walaupun itu tanggung jawab kita juga sebetulnya yang mesti menjelaskan, tapi kan kalau itu ada programnya terarah dan segala macam, ya itu akan lebih baik sebetulnya. Saya kira sih yang paling mendasar tuh itu sebetulnya. Kalau buat Bapak Ibu yang lain juga, para Ustadz, kalau misalkan memang ingin menyampaikan, misalkan menurut saya ini bidang yang perlu paling urgent untuk waktu dekat ini harus di-provide oleh kita di Haramainku. Monggo di chat ya Pak, jangan sungkan. Monggo di chat, karena ini insya Allah kita gilir untuk mendengarkan suara Bapak Ibu sekalian. Di chat, monggo silakan. Terima kasih, syukur. Apakah masih ada Ustadz Budi? Saya kira sih dari saya itu aja, yang mudah-mudahan ada, ya saya senang dengan ada forum discussion ini ya. Yang paling penting ya kesananya insya Allah ada dan juga ya kita bisa lebih baik ya insya Allah. Amin. Amin. Balik ke Mbak Dita, silakan Mbak Dita. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih Pak Budi atas masukannya. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan saran atau keluhannya lagi? Assalamualaikum Bu Dita, Pak Ustaz Asar. Waalaikumsalam. Bapak Made. Iya, Pak Made ini dari Depok. Alhamdulillah Ustaz Asar. Salam kenal. Di Depok di mana Pak Made? Saya di Depok di Sawangan, Pak. Oh, Sawangan. Saya di Depok juga. Oh gitu, kita... deket nih, bisa konsul-konsul nih nanti. Insya Allah. Saya di Tol Iskandar. Oh iya, siap Ustaz. Nanti kita chatting. Siap. Silakan Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustaz Asar, Bu Dita, Bapak Ibu semua, Pak Ustaz semua, terkait dengan Haramainku. Saya sudah bergabung 2024 ya Ustaz ya. Baru juga nih, belum balita lah istilahnya, masih baru, perlu banyak belajar dengan ustaz yang lain, dengan pusat juga ya. Tadi banyak kendala terkait dengan pemasaran kami nih Ustaz nih, terus terang kompetitor juga banyak ya, terkait dengan harga. Tadi udah disampaikan hampir sama sih sebenarnya, mirip-mirip dengan Bapak Ustaz Asep, tadi Pak Ustadz Budi gitu ya, disampaikan. Jadi kemungkinan pertama terkait kompetisi harga, yang kedua terkait dengan pemasaran nih Ustadz, gitu kan. Pemasaran kita bisa nggak dibantu dari pusat untuk
apa namanya, misalnya kita juga bisa sih kayak iklan IG gitu ya, iklan IG gitu atau iklan TikTok yang kita bisa berbayar dibantu bareng-bareng gitu, jadi satu kesatuan gitu, jadi kita bisa join gitu ya pengiklanannya gitu kan, karena memang medsos ini kan lagi gencar-gencarnya gitu ya, sangat luar biasa gitu untuk apa namanya bisa merekrut customer Instad gitu. Itu terus yang ketiga mungkin sama juga tadi di website juga, kalau bisa kita jadi satu kesatuan ya Tat ya, jadi berarti apa namanya, ada pusat ada cabang gitu. Saya juga kan ikut juga di agen-keagenan lain ya, kayak apa namanya, kargo gitu ya, di situ ada cabang kelihatan nih, cabang Depok juga ada di dalam websitenya maupun di iklan-iklan mereka juga ada tuh Tat. Jadi satu kesatuan walaupun kita istilahnya agen mandiri lah ya, bukan agen yang memang dibentuk oleh pusat gitu kan, memang tapi kita menjadi satu kesatuan gitu kan. Terus yang terakhir terkait dengan pelatihan tuh sangat penting bener Pak Ustadz. Jadi memang pelatihan untuk kita terkait dengan apa namanya, penjualan maupun apa namanya, kemampuan ya dalam segi umroh dan haji gitu kan, kita kurang ya, minim ya gitu Pak Ustadz. Jadi mungkin kita ditambah keilmuan itu atau bisa melalui Zoom juga boleh Tat. Jadi istilahnya memang kalau bisa ada pertemuan rutin seperti ini, sehingga kita punya banyak kemampuan-kemampuan yang bisa diberikan oleh pusat gitu. Jadi kita saling terus berinteraksi, saling bantu, saling support. Insya Allah nanti untuk Haramainku juga kan, untuk ketika untuk Insya kita Allah. semua Semoga gitu boleh. Ustaz. Amin. Itu aja sih, kalau ini hampir sama dengan bapak-bapak yang lain, mungkin itu mungkin kendala-kendalanya maupun masukannya. Insya Allah bisa kita maju bersama Ustaz. Amin amin ya Bapak. Mungkin itu saja Bu Dita, Pak Ustadz Asar, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Made. Untuk selanjutnya, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Dari cabang Karawang, Ibu Rosa, atau Bapak Dani dari Bandung, atau Bapak Audi? Dari Karawang, boleh? Bandung? Bandung, Kumaha Damang, Bandung. Dari Cirebon ada Ustadz Junaidi, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Junaidi, ada yang mau disampaikan. Pak Junaidi dari Cirebon. Ini di Cirebon ini. Ya, salam kenal Ustadz Junaidi, semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. ada kegiatan seperti ini jadi bisa saling. Ya, insya Allah Ustaz. Untuk di Cirebon sendiri ini termasuk mungkin sama, mungkin ada yang beberapa yang baru, dan mungkin tantangan di sini juga sama dengan yang lain. Sebelumnya banyak juga travel sebelum itu ya. Ada untuk apa yang biasa mungkin kendala mungkin sama ya, itu ada beberapa calon jamaah yang bertanya lewat agen gitu ya. Kemudian agen itu sulit untuk menjawab, terutama yang sifatnya teknis. Oleh karena itu mungkin kita perlu adanya namanya WA bisnis yang menyediakan daftar harga atau apa yang update tuh. Jadi nggak perlu buka WA, atau lewat chatbot yang otomatis bisa menjawab pertanyaan dari calon jamaah itu, sehingga cepat ketika menjawabnya gitu, karena pertanyaannya itu kadang malam gitu, sudah pada tutup ya. Jadi kalau dengan sekarang kan sudah canggih ya, ada chatbot otomatis atau apa gitu, yang sehingga membantu kita memberikan jawaban dengan cepat gitu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Ustadz Junaidi. Yang saya tangkap mungkin istilahnya adalah panduan price list ya. Jadi misalkan ya, misal contohnya ketika ada jamaah yang lagi minta potongan harga, diskon segala macam,
Kira-kira rentang yang bisa kita disampaikan oleh teman-teman atau staf di cabang atau agennya, kira-kira seperti apa modelnya, harganya, seperti itu ya. Oh Kayak ya. panduan-panduan seperti apa ya, mungkin kayak e-book gitu ya, panduan umroh gratis atau apa-apa saja yang fasilitas yang disediakan dalam bentuk e-book gratis, sehingga kita mudah menjelaskannya gitu. Ketika mereka datang ke kantor juga biasanya nanyakan dapat apa aja, nanti di sana bagaimana. Kan kalau ada e-book yang bisa di print itu lebih enak dijawab. Iya, semacam buklet untuk produk knowledge dari paket haji kita atau paket umroh kita maksudnya. Betul, dari ada e-book. Siap. Setiap tahun kita membuat e-book khusus tahun ini dalam e-book panduan untuk kita sebagai cabang gitu. Jadi ketika ada itu enak kita lihat itu aja. Atau chat otomatis gitu kalau sudah ini sih. Baik Ustaz. Terima kasih. Syukran Ustaz. Masukannya. Oke. Terima kasih. Balik ke Pak Dita. Ya, terima kasih Ustadz Junaidi. Ini Pak Ashar ada yang tanya di kolom chat dari Bapak Audi, Cabang Bandung. Request dibuat pelatihan untuk para agen dan cabang, penjelasan flow kerja untuk memperjelas jalur komunikasi dari cabang ke pusat, dibuatkan forum komunikasi antar cabang agar bisa sharing terkait tips and trik masing-masing cabang, seperti cabang Palembang yang sudah berkembang, serta do or don't dari masing-masing cabang. Gitu, Ashar. Baik, sebenarnya forum ini juga bermanfaat nanti insya Allah. Katakan ini sifatnya silaturahim pertama Pak Ustadz, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dengan terutama ini Ibu Audi atau Bapak Audi? Bapak Audi. Dengan Bapak Audi, ya, dengan Bapak Audi. Karena ini adalah insya Allah momentum pertama kita gitu ya, HKU Pusat bersilaturahim dengan cabang. Jadi informasi sejauh ini ada sekitar 60 lebih cabang dari HKU Pusat atau Haramaiku Pusat. Nah, untuk silaturahim ini memang kita upayakan maraton dulu, dibagi per wilayah supaya kenapa? Tujuan kita memang agar fokus bisa mendengarkan testimoni dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lah gitu. Kalau terlalu ramai nanti kan waktunya kurang maksimal gitu. Jadi kalau sekarang insya Allah kita bisa fokus nih mendengarkan keluhan, curhatannya, masukannya, ide-idenya, segala macamnya gitu. Nah, yang kemudian nanti akan kita tampung dan kemudian kita sortir, insya Allah akan secepatnya kita follow up gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah nanti ini perwilayahnya selesai, ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Jadi silaturahim itu rencana kita sebenarnya ada 2 model dalam sebulan. Tapi nanti kita kembalikan lagi ke forum ya. Yang pertama adalah memang benar-benar kita berbicara silaturahim. Jadi semua cabang akan ada di sana. Di situ bisa sesi sharing. Sesi sharing misalkan nanti udah kepikiran juga oleh kita mencari waktu yang tepat dari teman-teman cabang di Palembang supaya bisa kita moderasi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian secara online seperti ini. Kebetulan memang beliau cabang yang dari Palembang sedang cukup hektik lagi, kalau salah lagi di Jogja ya, kemarin infonya Mbak Dita ya. Jadi, tapi setelah selesai sharing kita dengan hampir semua wilayah kan ada sekitar 4 pertemuan seperti ini nanti untuk yang 60 cabang lebih ini. Nah, pertemuan berikutnya insya Allah silaturahim bulanan akan tetap kita galangkan, insya Allah tetap kita galangkan Pak ke depannya. Mohon doanya juga supaya kita tetap sehat terus dan semangat terus. Gitu. Nah, jadi teman-teman cabang yang ingin saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman, saling bertukar cerita gitu ya. Bahkan mungkin untuk ingin saling kenal mengenal satu sama lain. Insya Allah di tiap bulan kita akan ada forum. Sebutlah misalkan dari cabang HKU untuk cabang HKU. Gitu. Jadi kita hanya memprovide nantinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah nanti memang ada acara, ini sebenarnya mandatori juga dari Pak Ustadz. Kalau bisa ada semacam pengajian bulanan. Kalau Pak Ustadz mau jadi pengisi masing-masing nanti monggo, tinggal kita gilir jadwalnya. Tapi insya Allah yang ada memang fokus untuk pengajian Muslim gitu ya, Islam itu yang memang pengajian sunnah gitu, yang memang bisa saling menguatkan ruhiyah kita. Bagaimana kita tetap bisa insya Allah tegar di dalam iman dan Islam seperti itu. Jadi
jangan khawatir, insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini tidak berhenti di sini, ini akan berlanjut. Nah, nanti mungkin ada juga yang sifatnya Zoom, yang sifatnya bukan berkelanjutan, tapi Zoom untuk pemenuhan program. Sebut misalkan seperti saya bilang tadi, ada Digital Academy untuk cabang dan agen. Yang sifatnya itu let's say mungkin hanya periodik, tapi sifatnya terus gitu, spin. Let's say misalkan 10 kali pertemuan terus gitu. Nah, siapa yang tumbang di tengah jalan, mungkin jangan khawatir, nanti ada batch kedua kalau memang ada request. Kalau misalkan ada request, nanti digital marketingnya misalkan akan ada batch kedua kita buat. Jadi misalkan per kuartal mungkin itu akan ada. Kalau memang dirasa oleh teman-teman itu relevan dan perlu di-upgrade atau dibutuhkan, itu akan kita hadirkan lagi untuk tahun depan. Kemudian yang misalkan untuk agenda yang lain juga, misalkan programnya adalah ada untuk bagaimana teman-teman di cabang bisa secara mandiri mengembangkan sosial medianya sendiri. Apakah WhatsApp, apakah YouTube, TikTok, Instagram, Facebook Group, silahkan itu. Jadi teman-teman cabang nanti mau fokusnya bermain di mana? Bisa jadi mungkin ada yang lebih enak kalau misalkan di mana nih, Indramayu misalkan, Facebook yang rame nih, Facebook Group nih yang rame nih, misalnya pengajian nih. Misalnya. Nah, kita akan coba provide bagaimana cabang di Indramayu misalkan bikin Facebook Group khusus untuk harapan cabang Indramayu misalnya. Jadi biasanya sih nanti detailnya lah, insya Allah nanti detailnya. Tapi saat ini sekarang intinya adalah insya Allah kita, saya, Mbak Dita, dan Ustadz Fauzian juga sudah komit untuk kembali merangkul teman-teman cabang, Ustadz, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita terjalin silaturahim yang berkelanjutan ya, yang intens gitu, dan saling bahu-membahu untuk memang bersinergi, berkolaborasi untuk maju bersama-sama bersama keluarga besar Haramainku. Kira-kira seperti itu spiritnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi kah Mbak Dita? Ini mungkin Pak kita mungkin sharing juga ya. Artinya gini, ada beberapa tipe marketing ini bahwa seorang tuh pengen praktis nih ceritanya gitu, tapi nggak tahu ini sebagai sebuah apa ya, wacana atau apa namanya, literasi lah barangkali, bahwa ada sebagian temen ini itu tidak mau diriwehkan gitu misalkan, karena sungguh sebetulnya proses rekrutmen jamaah itu sangat mudah gitu. Artinya bahwa kita menemui seseorang, misalkan, oke, deal mau berangkat, ini harganya gitu. Sebetulnya kita bisa kirim aja data kan, KK, KTP ke pusat gitu misalkan. Artinya tidak kemudian harus ke, tapi satu tipe ini maksudnya, bukan tipe yang kita maksud. Apakah kemudian juga itu bisa memungkinkan gitu? Tidak melalui cabang maksudnya gitu. Satu, karena memang yang bersangkutan itu jauh misalkan dari cabang. Misalkan teman kita nih. Sehingga seperti apa nanti polanya, karena endingnya itu kan sebetulnya gini, endingnya itu bagaimana Haramainku bisa memberangkatkan dan merekrut sebanyak jamaah gitu. Mungkin tapi dengan metode yang sudah kita bahas kan melalui cabang gitu maksudnya. Nah, tapi apakah kemudian ada apa sebut personal marketing misalkan gitu. Nah itu sehingga nanti kalau kita berhubungan dengan seorang pun untuk membantu Haramainku untuk segera merekrut sebanyak-banyaknya itu ada sebagiannya enggan gitu kalau kemudian mesti harus ke cabang dan lain-lain gitu loh. Nah itu mungkin barangkali ada masukan seperti apa, apakah kemudian ini bukan jadi sebuah jalan kita gitu dalam hal ini, atau memang ada kemungkinan seperti itu sehingga ada segmen tertentu yang memang tidak ke cabang gitu. Mungkin jauh tempatnya atau dia nggak mau diriwehkan dengan personal tertentu gitu sehingga bisa langsung ke cabang. Sebab ketika punten ya dibuka di HKU di Haramainku di Play Store, ketika kita ketemu di teman di jalan misalkan, saya bilang kalau mau tahu silakan aja gitu download Haramainku kan gitu maksudnya. Nah itu kan berarti ini terbuka semua personal untuk bisa masuk mengakses dan bisa jadi langsung daftar gitu di situ, tidak harus melalui cabang misalkan gitu loh. Ini bisa jadi terjadi gitu.
Dan bisa nggak memfasilitasi gitu si cabang ini untuk beberapa personal yang seperti itu? Atau memang enggak lah harus ke cabang gitu. Barangkali nanti ini sementara ini perlu menjadi apa namanya wacana kita kalau ada personal yang cenderungnya seperti itu gitu. Karena kita pengen membantu bagaimana jemaah bisa masuk ke Haramain. Terima kasih Kang Ajar. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Untuk apa namanya? Ini sebenarnya kita berbicara jamaahnya atau agen yang merekrutnya? Jamaahnya. Ya, rekrutmennya maksudnya. Kan rekrutmen ini kan ada yang lewat punten ya, lewat cabang gitu kan masuk gitu kan. Tapi ada personal yang kita kenal di jalan ternyata dia ngebuka juga langsung di akses Play Store-nya gitu maksudnya. Akses masuknya nih gitu tuh. Apa namanya ada cara yang lain yang kemudian orang langsung masuk ke kantor pusat gitu maksudnya. Nah itu maksudnya metode yang seperti ini gitu maksudnya ada memungkinkan nggak gitu untuk kita bisa kasihkan jalan sehingga karena domisili mungkin yang jauh gitu dan hal-hal yang lain sehingga ini terbuka untuk apa namanya personal marketingnya gitu. Dan juga sebetulnya itu juga bisa jadi adalah orang-orang kita yang memang berhalangan bisa berhubungan dengan agent misalkan apa namanya dengan karena dunia kan terbuka nih sekarang nih di medsos nih, apalagi Play Store-nya, dan saya sangat mudah kalau mau tahu Haramainku coba masuk ke Play Store gitu, Haramainku gitu. Nah, jadi bagaimana arahan gitu kalau memang seperti ini, kalau memang nanti apa namanya wacana-wacana yang mungkin bisa disampaikan di majelis yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi kalau saya sebenarnya yang saya pahami ada peranan cabang, ada peranan agen. Gitu. Dan dalam sebuah bisnis kenapa ada cabang, kenapa ada agen? Karena ada bisnis teritorial. Iya. Ya kan. Nah, kemudian ada pemberangkatan istilahnya, ada pemberangkatan dari embarkasi mana nih? Cengkareng, Palembang, Solo, Surabaya, Makassar, itu kan ya Ustaz ya. Jadi kenapa bisnis travel agent haji dan umroh ini itu membutuhkan cabang dan agen tetap untuk existingnya? Kalau menurut hemat saya adalah ketika jamaah mendapatkan informasi misalkan secara digital, sebutlah misalkan jamaah ini dari tempat saya dari Medan misalkan. Ya. Dari Medan, tapi tidak ada cabangnya di Medan, atau akhirnya dia terbang ke pusat. Nah, ketika dia di pusat, dia menginduk ke cabang mana? Apakah misalkan cabangnya yang di sebutlah Pandeglang misalnya, kalau kita punya cabang Pandeglang, atau langsung ke pusat? Kenapa dia harus langsung ke pusat? Kenapa dia ke Pandeglang? Kan itu yang jadi pertanyaan. Yeah. Karena jamaah sudah mengeluarkan apa namanya biaya yang tidak sedikit. Ada sebagian jamaah mungkin merasa harga ini tidak sedikit, rezeki dari Allah yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Dia butuh pendampingan. Yang seharga itu dibayarkan, itu butuh pendampingan yang sangat maksimal, mulai dari dokumentasinya sampai ke bandaranya, pemberangkatannya sampai cek kesehatannya, segala macam. Sebenarnya peranan cabang, Ustadz, Bapak Ibu sekalian, vitalnya salah satunya di sana. Gitu. Karena misalnya kayak gini, kita membeli buku seharga 10.000. Saya tinggal seperti saya bilang tadi, sebutlah saya sekarang di Depok misalkan. Tapi bukunya ada di Kalimantan misalkan. Tapi ada yang jual secara offline di Depok, harganya cuma beda 5.000. Kira-kira saya beli di Depok atau online yang di Kalimantan? Saya akan beli yang di offline, yang harganya walaupun lebih mahal 5.000 dari yang di Kalimantan. Berarti dia jual di online. Gitu. Kenapa? Karena ongkirnya lebih besar. Yeah. Nah, gitu. Jadi sama, walaupun ada pengaruh online, gitu Pak Ustadz. Secara pendaftaran sebenarnya, kenapa kemudian cabang dan agen di setiap wilayah itu terkait dengan bisnis travel, kalau menurut hemat saya tetap berpotensi untuk bisa survive karena ada pendampingan setelah pembelian jasa. Ini kan jasa produk nih. Setelah pendampingan itu bahkan sampai ke sana terus sampai pulang itu istilah ada alumni yang kemudian bisa di-optimizing lagi atau bisa dioptimalkan lagi untuk kalau kemarin misalkan istilahnya naik haji. Ini masih pengen berpengalaman dengan cabang ini enggak? Bersentuhan dengan cabang HKU yang ini enggak? Dengan si tour leader yang ini enggak? Untuk umroh bulan ini.
Ya. Jadi istilahnya apa ya? Pengaruh teman-teman di cabang itu, agen-agen di cabang itu menjadi signifikan ketika proses pertama kali touchingnya, perkenalan jamaah dengan teman-teman di cabang dan agennya itu justru di situ sebenarnya yang menjadi nilai plusnya gitu. Jarang sekali kasus ada satu orang jamaah misalkan dia lintas wilayah. Kenapa? Karena dia itu tadi pemberakatannya dari mana nih ya? Biasanya gitu. Pertama kali. Nah, misalkan kasih contoh cabang Palembang. Palembang udah bisa meminta ke pusat untuk membuatkan paket khusus untuk pemberakatan di Palembang. Gitu. Nah, teman-teman di Jawa Barat ya monggo berlomba-lomba. Mau dari cabang mana nih yang mau mencoba untuk apa namanya, 35 fact gitu ya. Tapi kita teman-teman juga bisa berkolaborasi sebenarnya antar Siap. cabang di Jawa Barat misalkan. Oke, kalau di Palembang cuma bisa satu pesawat, kita semua cabang Jawa Barat bersatu nih. Kita naikkan langsung 5 pesawat pemberangkatan untuk umroh ini. Nah, jadi tapi yang pasti kan sebenarnya adalah apa? Yang pasti sebenarnya adalah sangat jarang saya melihat sendiri. Pengalaman saya lihat, saya lah sebagai calon jamaah misalkan, saya akan sangat khawatir ketika saya langsung ke pusat, misalkan kalau pusatnya HKW let's say di Bandung, ada cabangnya di Depok, saya akan sangat khawatir langsung ke pusat ke pusat Haraminku yang di Bandung. Pasti saya hampir keputusan terbesar yang akan saya ambil adalah saya bertanya dulu ke cabang HKU Depok. Dan saya berharap ketika sudah terjadi transaksi, cabang HKU Depok lah yang memfasilitasi saya untuk berkomunikasi ke pusat. Kendala-kendala saya yang saya rasakan saya sampaikan kepada cabang Depok, kemudian cabang Depok menyampaikan kepada cabang pusat. Bolehkah ini, bolehkah cicilannya, bla 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 bla, kan gitu Pak Ustadz. Nah, makanya peranan teman-teman insya Allah nih Pak Ustadz, Ibu, Bapak Ibu di cabang itu dan agen itu tetap menjadi kekuatan utama sebenarnya. Tidak hanya di AKU, di travel yang bisnis yang lain, travel haji umroh yang lain pun hampir sama. Makanya memang yang berlomba-lomba yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menggandeng teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi walaupun ada kasus seperti itu, mungkin nanti memang kedepannya insya Allah kita coba rumuskan kalau ada kasus yang seperti itu, kira-kira bagaimana cara mengatasinya gitu. Tapi kalau secara fee mungkin kan kalau nggak salah sudah berjalan ya dari Mas Irfan. Kalau ini data ke pusat, siapa yang memberikan rekomendasi atau memberikan rekomendasi atau referensi akan mendapatkan kan gitu. Nah, kira-kira mudah-mudahan menjawab gitu ya Ustadz ya. Kalau misalkan ada yang lain. Jazakumullah khairan. Ya, syukur Ustadz. Silakan Mbak Dita. Ada yang mau menyampaikan kembali pandangannya, keluh kesahnya, silakan kita tampung. Mumpung ada waktu atau gimana? Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan saran atau masukan? Ini ada pasar di chat ya Pak, dari cabang Bekasi. Menurut Ibu Rina, kantor pusat itu harus nge-branding secara intensif dan harus ada info available seat tiap hari agar seatnya terisi. Tiap hari seat yang terisinya berapa gitu. Ya gitu aja pasar dari Ibu Rina. Oke, terima kasih Ibu Rina. Available seat biasanya kalau nggak salah kita update real time-nya yang di website, Mbak Dita. Update di website. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu berapa lagi nih paket ini nih ya, berapa lagi yang kosong nih paket ini, itu ada di website. Insya Allah itu real time. Jadi sudah ada deal misalkan dari masuk, sudah resmi, sudah terdaftar, terregister, biasanya website akan menyisikan. Kalau nggak salah secara otomatis ya Mbak Dita. Ya, betul. Secara otomatis sudah. Jadi berapa jumlah yang kosong itulah real time yang sebenarnya yang lagi kosong seatnya ya, Mbak Dita. Iya. Jadi teman-teman memang kalau ingin tahu berapa seat lagi untuk paket ini, silakan bisa mengakses di website kita yang mudah haramainku.com. Insya Allah di sana ada.
Kemudian masalah branding pusat ya. Ya, nge-branding secara intensif. Ya, sebenarnya dengan untuk branding Haramenku pusat sendiri pun berjalan. Insya Allah akan kita intensifkan ke depannya juga, karena ada teman-teman kita di pusat tim yang khusus untuk mengaktifasi brand activation kita gitu. Nah, sekarang juga insya Allah kita ke depannya juga tidak hanya membranding HKU pusat, tapi teman-teman di cabang juga. Bagaimana caranya kita akan pikirkan untuk saling berkolaborasi untuk membranding HKU cabang ini, sehingga bisa saling bersinergi dengan HKU pusat, seperti itu kira-kira. Makanya mudah-mudahan bisa saling erat nih ya, kompak gitu Bapak Ibu sekalian. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ada lagi Mbak Dita? Untuk pertanyaan sepertinya tidak ada lagi ya Pak Asar. Paling ada satu yang ingin saya sampaikan bagi Bapak, Ibu, pimpinan cabang yang belum memberikan foto kantornya, kantor cabangnya, bisa memberikan foto kantor cabang, japri ke nomor saya untuk bisa kita untuk bisa kita kumpulkan. Nanti ada websitenya sendiri, nanti akan dibantu sama tim media kita. Itu untuk menjawab pertanyaan juga ya, untuk branding cabang juga ya. Iya, Jadi betul. akan ada website. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ustadz, kalau memang ada cabangnya, kantor representatif cabang, kami berharap tolong dipoto sebaik mungkin, sekeren mungkin, karena nanti akan insya Allah dipublish di website ya. Kita ada landing page tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nanti kita mau mencoba berdiskusi dengan teman-teman di media official kita, terutama di Instagram. Kalau memang memungkinkan, kita akan buatkan daftar cabang yang aktif. Daftar cabang yang aktif di daerah mana, alamat yang bisa dihubungi, alamat email, nama penanggung jawab atau nomor CS seperti itu, yang itu berada di dalam official Instagram kita. Alhamdulillah sih follower Instagram kita sudah cukup baik gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjadi bagian saling bersinergi tadi. Jadi ketika para calon jamaah datang dari berbagai macam penjuru Indonesia, main ke jalan-jalan nih online, jalan-jalan online ke Instagram Haramenku, di sana akan ada cabang yang bisa mereka klik. Kira-kira ini dekat dengan wilayah saya, cabang yang mana? Itu insya Allah juga bagian dari yang akan kita coba upayakan di dalam di bagian internal kita di pusat. Nanti insya Allah kalau itu memang sudah terrealisasi, di pertemuan kita reguler berikutnya akan kita sampaikan, atau bahkan lewat WA Group akan kita sampaikan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Mbak Dita, Bapak Ustadz Ibu sekalian, kalau memang masih ada yang kira-kira disampaikan, monggo di waktu yang baik ini. Syukran. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Jika tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa kita akhiri ya Pak Asar ya? Satu hal aja dari saya sih boleh, tadi Pak Budi. dengar Pak Ashar, wallahu alam ini bagus atau enggak, menurut saya sih mungkin ada perlunya juga kali dibikin secara periodik, misalkan bulanan gitu. Pencapaiannya ini masing-masing cabang ini segini gitu loh. Ada motivasinya juga kali. Kalau yang ada di bontot kan kita rada malu juga kali kan. Insya Allah Ustadz Kira Budi. sih. Jadi ya Insya Allah. Itu saran yang menarik menurut saya. Jadi Insya Allah dengan ini kan memang baru cikal bakal. Saya baru join beberapa minggu. Tapi Insya Allah nanti kalau memang teman-teman mau dibuatkan raportnya, kita akan coba buatkan. Ya, secara bertahap kita akan coba buatkan template-nya seperti apa dan bagaimana, dan itu mungkin akan reminder buat teman-teman cabang. Tapi kita tidak akan publish secara bersamaan, akan kita kirim saja. Kalau misalkan memang berkenannya kita kirim langsung kepada Pincap,
pimpinan cabang kita japri, bukan di grup gitu ya. Kita akan lakukan. Betul, setuju. Jadi monggo request aja nanti di grupnya ketika ada pelaporan bulanan, terutama performa revenue, performa agen, misalnya seperti itu akan kita japri ke langsung pemimpin cabangnya. Jadi nah dalam forum yang mulia ini juga, dalam forum yang berbahagia ini juga kami harapkan nanti para Bapak Ibu sekalian, Ustadz memberikan informasi terbaru terkait dengan nomor WA yang aktif, nama kan ada nama pemimpin cabang atau ada juga nama penanggung jawab ya. Saya tidak tahu seperti apa perbedaannya. Apa mungkin pemimpin cabang sekaligus owner, tapi yang disebut penanggung jawab mungkin yang menjalankan operasional sehari-hari. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu kondisinya, monggo diinformasikan ke Mbak Dita. Jadi dengan format misalkan nama pemimpin cabang nomor WA-nya ini, nama penanggung jawab hariannya nama WA-nya ini. Nanti kalau misalkan ada laporan bulanan dikirimkan ke siapanya nih, ditujukan apakah ke pemimpin cabangnya aja atau sekaligus ke penanggung jawab hariannya. Gitu ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi yang sifatnya nanti performa menjadi perhatian kita bersama. Itu masukan yang bagus. Terima kasih. Syukron Pak Ustaz Budi. Ada lagi teman-teman? Monggo silakan Mbak Dita. Ya, terima kasih Pak Budi masukannya. Bagaimana, ada lagi Bapak, Ibu? Bu Rosa, coba ada yang mau ingin disampaikan Bu Rosa? Dari cabang Karawang. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi, kalau misalkan dirasa nanti ada yang dinilai perlu, monggo, jangan malu-malu, kita lanjutkan di WA grup masing-masing ya, Bapak Ibu Ustadz sekalian. Karena mengingat waktu juga, di sini sudah mendekati asar di wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi saya rasa mungkin cukup Mbak Dita. Kalau misalkan memang dirasa perlu bisa berkomunikasi ya. Insya Allah di jam kerja kita siap melayani para Bapak Ibu Ustadz cabang sekalian. Terima kasih. Baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan online kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, Ustadz, semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga atas masukannya, sarannya. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut di bulan-bulan ke depan. Insya Allah nanti kalau memang ada pertemuan, insya Allah kita akan rutinkan yang silaturahim Bapak Ibu Ustadz sekalian, dan akan ada undangan dan reminder dari Mbak Dita. Insya Allah seperti format kemarin ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya, masukannya semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Salam buat keluarga. Tetap semangat. Apapun kendalanya, insya Allah bersama-sama kita bisa melangkah bersama ke depan untuk yang lebih baik. Insya Allah Allah merestui. Amin. Terima kasih Pak Asar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Itu